Yang terhormat Kepala SDN Batang-Batang Daya 1, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormat, adapun susunan acara pada siang hari ini, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan atau diseminasi materi, acara yang kelima kesimpulan, dan acara yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SDN Batang-Batang Daya 1 yang akan diwakili oleh Bapak Sution SPDI. Kepada Bapak Sution SPDI, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada semua Bapak dan Ibu guru. Pada hari ini adalah merupakan suatu hari yang sangat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana juga dalam kegiatan yang akan diadakan yaitu diseminasi oleh guru calon penggerak angkatan ke-10. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak Ibu Dini Madura Ningsih, di mana beliau ini mau berbagi ilmu dengan kita semuanya, yaitu tentang budaya positif, begitu ya Bu? Iya. Nah, juga kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, kami ucapkan terima kasih, di mana Bapak dan Ibu guru semuanya
sudah bisa berkumpul dan juga dapat nanti untuk mendapatkan ilmu dari calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Kami harapkan dapat mengikuti sampai selesai nanti. Nah, Bapak dan Ibu guru semuanya, bahwa orang yang bermanfaat itu adalah orang yang mau berbagi dalam ilmu pengetahuan. Hal itu adalah merupakan suatu kewajiban, terutama dalam Islam, di mana kita harus saling mengingatkan dari orang-orang yang misalnya tidak tahu atau tidak mengenal, maka salah satu di antara kita harus ada yang mengingatkan. Nah, tetapi di sini adalah merupakan kita berbagi bersama untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang didapat oleh guru CPP dari dari pengetahuan yang telah didapatkan. Nah, oleh karena itu, maka kami harapkan nantinya juga secara konsekuensi dilaksanakan secara bersama, secara nyata di sekolah kita. Mudah-mudahan ilmu yang bisa kita dapatkan bisa juga diamalkan dengan baik sesuai dengan apa tujuan nanti dari ilmu yang kita dapatkan nanti. Sekian, selamat untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh guru penggerak kita. Tepuk tangan untuk guru semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Maduraningsih SPD. Kepada Ibu Dini Maduraningsih SPD, waktu dan tempat disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang ya tepatnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji. Sekali lagi kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat limpahan dan hidayahnya kita boleh bersama-sama berkesempatan berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu guru semua menjelang akhir tahun ini. Kemudian sebenarnya kegiatan ini didasarkan pertama itu karena saya ingin memenuhi tugas aksi nyata yang diwajibkan untuk dibuat setiap calon guru penggerak. Kemudian sebelumnya saya boleh bercerita sedikit ya Bapak Ibu guru tentang perjalanan saya mengikuti program guru penggerak di angkatan 10 ini. Awalnya saya mengikuti seleksi administrasi, kemudian ada tes wawancara dan simulasi mengajar. Kemudian ketika sudah dinyatakan lolos dan mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, kurang lebih 3 bulan yang lalu, tepatnya di pertengahan Maret, saya mulai mengikuti kegiatan ini yang kemudian dijadwalkan oleh BPGP Provinsi Jatim akan berakhir di akhir Oktober nantinya. Semoga Bapak Ibu dengan semangat penuh mendukung dan bisa berkolaborasi untuk saya menyelesaikan pendidikan program guru penggerak ini nantinya. Kemudian kegiatan ini
diadakan karena saya juga ingin berbagi sedikit ilmu. Mohon maaf, bukan berarti saya merasa lebih hebat daripada Bapak Ibu guru atau saya merasa lebih pintar, bukan seperti itu ya Bapak Ibu guru. Saya hanya ingin berbagi ilmu karena seperti yang sudah dinyatakan oleh Bapak Sution tadi, bahwa ilmu yang mengendap akan hilang sia-sia. Tetapi bagi ilmu yang dibagikan, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya, tujuan diadakan kegiatan ini, saya juga ingin berkolaborasi, bekerja sama kepada Bapak Ibu guru untuk memajukan sekolah kita dengan penerapan budaya positif ini, yang kemudian nanti bisa juga menjadi nyawa baru, perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi bagi murid-murid kita khususnya dan sekolah kita di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memulai kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan saya membagikan layar Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu boleh santai, boleh menikmati suguhan yang ada, tidak perlu tegang-tegang karena kita belajar di sini adalah berbagi, santai saja ya Bapak Ibu. Sebentar saya ini dulu. Nah, ini Bapak Ibu, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan saya bagikan bersama. Nah, sebelum kita memasuki ke materi inti, kita perlu tahu bersama bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Ini saya beri warna merah karena ini kata kuncinya. Mendidik itu sama dengan menuntun. Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi sebenarnya anak itu sudah mempunyai kodrat yang dibawanya sejak lahir, dan kita sebagai guru bertugas hanya menuntun saja. Berikutnya Bapak Ibu guru, ini kita masuk ke dalam budaya positif. Mengapa budaya positif? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi semua yang dilakukan oleh guru tujuannya itu untuk murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya untuk murid kemudian menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini konsep utama budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, di dalamnya nanti ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru mempunyai tugas membuat suasana belajar itu menyenangkan. Jadi kalau anak merasa aman dan nyaman belajar, maka apa yang dipelajari itu lebih bermakna. Beda lagi kalau anak belajar dalam tekanan, mereka akan takut, mungkin
1 hari 2 hari kemudian anak tersebut tidak mau bersekolah lagi karena takut. Misalnya, aku tidak mau sekolah. Kenapa nak? Si anak itu ditanyakan orang tuanya, karena aku bertemu dengan guru-guru yang galak, guru-guru yang suka marah-marah, guru-guru yang mungkin suka mencubit. Nah, tetapi tidak ada ya di sekolah kita ya guru yang seperti itu. Jangan sampai. Kemudian disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi walaupun mencipta dengan merdeka bukan berarti merdeka yang sebebas-bebasnya dan tidak. Yang terakhir, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi tugas guru adalah juga mengontrol bagaimana perilaku, kemudian sikap, mungkin kedisiplinan siswa di sekolah. Jadi merdeka itu bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya tanpa aturan, begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan melakukan sebuah kegiatan supaya tidak mengantuk. Bapak Ibu nanti diandaikan sebagai si A. Si A ini adalah tugasnya mengepalkan tangan, salah satu tangannya, kemudian membayangkan bahwa si A ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangannya. Coba mohon Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangannya. Kemudian nanti ada yang bertugas sebagai B yang mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Bapak Ibu, tetapi dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik dan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Boleh berpasangan dengan sebelahnya mungkin, kalau bisa dicoba buka. Nah. Sekarang siapa yang mau memberikan tanggapan tentang kegiatan ini? Mengapa kita itu harus mempertahankan sesuatu yang disimpan, yang diandaikan oleh si A itu tadi? Siapa? Bu Rina mungkin? Ya, terima kasih. Jawaban saya akan mempertahankan kepala tangan saya walaupun dengan cara apapun teman saya dengan cara membujuk, menghardik atau menawari saya uang, saya tidak akan bersedia untuk membuka kepala tangan saya. Alasannya yaitu karena benda tersebut merupakan benda yang sangat berharga yang saya perlukan, yang saya butuhkan untuk kehidupan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Jadi kalau benda itu sudah sangat berharga bagi kita, maka kita biasanya akan mempertahankannya ya. Sekuat apapun, bahkan sampai titik darah penghabisan gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya, nah ini perubahan paradigma belajar yang dikenalkan oleh Dr. William Glaser. Perubahan teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini paradigma yang mungkin nanti akan ada perubahan, pergeseran sedikit di materi berikutnya ini. Yang kedua, tadi kan ada 7, masih ingat ya Bapak Ibu? Ini yang kedua tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyatakan disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Disiplin itu mungkin suatu keadaan yang teratur ya, teratur, kemudian tidak ada pelanggaran. Seperti biasanya kita mendisiplinkan murid yang misalnya ketika upacara tidak memakai topi, maka dia dianggap tidak disiplin. Berikutnya kita akan tahu. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Belajar untuk lebih baik lagi. Jadi kalau belajar menjadi lebih buruk dari sebelumnya, maka saya rasa kegiatan itu berarti bukan kegiatan yang bisa membangun kita
menjadi manusia yang lebih baik lagi. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid Socrates dan Plato. Ini kedua tokoh dalam pendidikan. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu biasanya bertujuan supaya sesuatu yang dikerjakan itu lebih berharga. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi, contohnya ketika upacara itu, kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi misalnya kalau di sekolah kita itu kebersihan yang diterapkan setiap hari, kemudian ada yang melanggar, berarti kita sedang melanggar kata disiplin itu sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai misalnya adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau dalam dunia pendidikan kita menginginkan murid kita mempunyai nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini 5 kebutuhan manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebebasan, ketenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Kalau misalnya bertahan hidup ini kira-kira yang utama apa? Untuk bertahan hidup kita butuh apa? Makanan dan minuman. Mungkin kalau bisa jadi ya. Jadi kalau mungkin kita tidak punya rumah, tidak masalah untuk bertahan hidup. Kita bisa kontrak atau kita bisa mendirikan tenda. Seperti kalau ada bencana alam, tetap masih bisa bertahan hidup walaupun tidak di rumah. Tetapi kalau sudah makanan, minuman, maka kemungkinan kehidupan kita tidak bisa berlanjut lagi. Selanjutnya, nah ini ada kasus ya Bapak Ibu Guru, kita pelajari dulu kasus ini. Mungkin Bu Rina bisa bacakan cepat. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Terima kasih Bu Rina. Jadi Ibu Rina ini mengajar di kelas 6. Kemudian menghadapi salah satu muridnya yang bernama siapa? Agus. Nah, Agus yang seringkali meminta bekal makan siang milik teman-temannya. Kemudian jika Anda, saya ganti ya, Anda ini, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira bagaimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Memanggil ya, memanggil Agus. Kemudian menurut Anda kira-kira apa? Jadi kalau Bapak Ibu guru menjadi Ibu Ria, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Memanggil ya, Bu Istia. Memanggil Agus itu, kemudian setelah memanggil memberi uang yang Pak Dion. Karena ya boleh juga memberi uang karena mungkin Agus meminta bekal makan siangnya karena dia tidak Punya membawa uang, tidak diberi bekal sangu oleh orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian setelah memanggil, menanyakan alasannya mengapa Agus melakukan hal itu. Bukan dengan marah-marah atau menghakimi atau misalnya sampai
bisa kita hindari ya. Selanjutnya, nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu. Nah itu sesuai dengan jawaban Bu Isti tadi, memanggil dan mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kebutuhan yang pertama, mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini kemungkinan alasan yang pertama. Yang kedua, teman Agus, jadi perhatikan Agus. Nah ini, teman Agus menjadi perhatian pada Agus dengan alasan love atau belonging. Kemudian dia merasa bekal, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan tentang penguasaan. Jadi dia merasa dia berkuasa atas teman-temannya. Bapak Ibu silakan boleh berlanjut sambil lalu itu camilannya biar tidak ngantuk. Kemudian Agus merasa bosan ini. Mungkin Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal itu saja. Jadi hari ini masih pecel, besok masih pecel, kemarin masih pecel lagi. Jadi anak-anak ingin berubah menu. Dia sedang memenuhi kebutuhan tentang kebebasan memilih. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kebutuhannya mungkin hanya ingin merasa senang, ingin merasa aku sudah berhasil membuat teman saya menjadi marah, kesal. Nah ini hukuman dan sanksi dan konsekuensi. Ini ada Iva yang kurang menguasai kasus berikutnya ya, Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran materi sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa, sama seperti kalau di kelas kita ada salah satu murid yang melakukan kesalahan itu disoraki ya, dan wah apa ditertawakan gitu. Kemudian Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan dia Pak Seno pada waktu itu melihat itu malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Adakah yang seperti itu di sini? Ada. Muridnya sudah malu, kemudian ditambah lagi dipanggil ke depan, akhirnya ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian Pak Seno ini menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi malunya double ya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju? Tidak, saya setuju. Mengapa? Menurut Bapak Ibu tidak setujunya? Mungkin siapa? Tidak setujunya? Hukuman itu? Saya. Ya. Mari Pak Joko. Biasanya murid kalau sudah seperti itu, maka salah satu yang kena pada anak tersebut adalah mental. Jadi ketika sudah mental anak itu down, maka ketika akan belajar untuk selanjutnya, maka anak itu akan merasa mempunyai beban, sehingga ketika mau melanjutkan pembelajaran, mereka akan tidak senang lagi, baik itu terhadap kondisi kelas itu ataupun kepada bapak ibu guru yang mengajar atau kepada teman-temannya yang lain. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Setuju ya dengan pendapat Pak Joko. Jadi anak itu tadi malah tidak konsentrasi, hilang motivasi belajar, dan bahkan mungkin ada tumbuh rasa tidak suka pada guru yang bersangkutan dan mungkin juga kepada teman-temannya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Siapa yang bisa? Sebuah hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu yang
yang tadi itu. Mengapa? Nah ini kita akan nanti menemukan jawabannya di materi berikutnya. Nah ini, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kita akan bahas hukuman dan sanksi dan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman membuat murid tidak nyaman untuk jangka yang waktu yang panjang. Seperti tadi katanya Pak Joko, jadi tidak suka pelajarannya, jadi tidak suka gurunya, jadi kesal pada teman-teman yang lainnya. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu jangka waktu ketidaknyamanannya itu lebih pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman membuat anak menjadi korban. Tadi korban dari hukuman Pak Seno ya, kalau Iva tadi. Korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapat ganti. Kemudian murid dan anak akan tersakiti di hukuman. Kemudian agresif meningkat. Nah tadi tambah benci. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemungkinan hukuman ini hanya berlaku ketika si anak di dalam kelas. Kalau sudah di luar kelas mungkin sudah lupa ya tadi dihukum apa oleh Pak Seno. Maksudnya tidak memotivasi anak itu dari dalam. Jadi bilang itu saja. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Murid dan anak membenci peraturan. Jadi akhirnya murid akan membenci peraturan karena mendapat hukuman. Nah ini sifatnya negatif. Kemudian konsekuensi itu lebih netral. Anak menghormati peraturan. Kalau restitusi ini bersifat positif. Dari apa yang diyakini anak, kita bisa anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Masalahnya itu bisa dipecahkan dalam waktu yang panjang. Begitu Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ayo Pak Tian, serius lagi ya Pak Tian ya. Boleh santai tapi tetap serius gitu. Teori motivasi perilaku manusia. Nah ini, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang kita pikirkan sehari-hari ya. Itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Jadi, aduh jangan-jangan kalau aku tidak bawa bekal nanti aku kelaparan di sekolah, mungkin begitu contohnya kalau bagi siswa. Kemudian ini motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya Bapak Ibu mengikuti seminar, sebenarnya ingin ilmunya atau ingin sertifikatnya, piagamnya? Dua-duanya. Jadi ada motivasi eksternal yaitu ingin dua-duanya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya dengan motivasi kita bertanya pada diri kita. Nah ini motivasi untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi kita memotivasi diri kita dari dalam, bukan melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan karena alasan takut dimarahi, takut dihukum, takut tidak mendapat pujian begitu. Jadi motivasi internal ini yang menjadi tujuan disiplin positif. Mari berlatih. Nah ini tugas Bapak Ibu, agak berpikir sedikit ya supaya tidak ngantuk. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi?
Misalnya lari, mengelilingi basket, teman basket, hukuman ya? Kita kunci hukuman jawabannya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya. Jadi coretannya itu dibuat sendiri di meja tulis. Konsekuensi. Mungkin karena merasa, oh ini kan aku yang membuat coretan, maka aku harus membersihkan meja tulis ini. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Masih ingat ya pakai masker itu ketika zaman apa? Covid. Jadi wajib pakai masker. Ini merupakan hukuman menurut Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas berarti dicoret-coret dulu kemudian menggantikan karena merasa bersalah mungkin ya. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, nanti kita coba buka jawabannya ini sebenarnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman konsekuensi? Hukuman. 1, 2, 3 ini Bapak Ibu jawabannya. Sudah sesuai seperti tadi? Sesuai ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah paham beda hukuman dan konsekuensi. Pintar sudah ya. Mantap. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Materi berikutnya. Nah ini restitusi posisi kontrol guru. Di materi restitusi ini guru mempunyai 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di posisi manakah kita? Mungkin ini yang pertama, ada yang di sini, kedua, kelima kategorinya. Jadi kita akan tahu sebaiknya kita ada di posisi mana. Apakah menjadi guru yang menghukum, penghukum? Ketiga, jadi murid dijadikan teman, gitu ya? Partner. Kemudian pembuat rasa bersalah. Masa kamu tidak kasihan sih sama ibu? Ibu kan sudah menyiapkan semua ini untuk kalian, tapi kalian belajarnya kok tidak serius, gitu misalnya. Sebagai teman ini misalnya bagaimana kalimatnya Bapak Ibu? Ya kamu nggak apa-apa. Ayolah bantu ibu. Kan? Gimana? Ayolah bantu ibu nanti ibu ditegur. Ayolah bantu ibu nanti ibu ditegur karena tidak melakukan pembelajaran yang baik. Saling memijat kata Pak Tiwan. Nah ini saling memijat karena murid dan guru berteman ya. Selanjutnya ini posisi kontrol guru. Contoh-contoh pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakannya? Ini posisi kontrol guru ketika menjadi pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru itu membuat pernyataan seperti ini contohnya. Kamu membuat ibu kecewa. Kemudian sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghakimi begitu ya, sebagai hakim bagi muridnya. Kemudian teman, ayolah demi ibu atau bapak lakukan ini. Kita harus belajar yang lebih rajin misalnya. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya contohnya ya. Manajer, nah ini manajer yang katanya Bu Rina. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menjadi pengelola atau memanajemen emosi atau kesalahan yang mungkin dilakukan oleh murid-muridnya. Kemudian yang terakhir ini kamu selalu paling terakhir. Biasanya begitu ya, kalau ada murid yang tidak selesai tepat waktu mengerjakan tugas, lalu kita itu selalu bilang kamu sih paling terakhir. Makanya kalau belajar itu yang serius atau manfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Nah ini kasusnya Pak Harun tidak masuk sekolah supaya kita lebih mendalami materi ini ya Bapak Ibu.
Pak Harun tidak masuk sekolah. Saya bacakan agak cepat. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nah ini kira-kira tadi posisi apa? Teman. Ayolah, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ini seperti tadi teman. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai saja bu. Teman lagi ya. Jadi Vivi dan Natali itu menganggap Bu Vivi sebagai temannya. Mungkin dalam artian Vivi dan Natali ini menganggap remeh karena Bu Wati baru 1 tahun, guru baru menggantikan Pak Harun. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Disiplinnya sudah mulai tidak. Berikutnya kasus kedua. Anto dan Dino sedang bermain basket di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pernah terjadi Bapak Ibu di sekolah kita? Belum ya? Jangan sampai seperti ini. Jadi bertengkarnya dengan kontak fisik. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Untuk apa ini kira-kira? Mengkonfirmasi, menanyakan ya, menginterogasi ya. Kemudian ini, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah ini, dengan pertanyaan seperti ini, Bu Suti memposisikan diri sebagai apa, Bapak Ibu kira-kira? Sepertinya kamu sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Apa ini, Bu Rina? Manajer. Sebagai manajer mengelola emosinya Bu Rina. Emosinya siapa? Dino. Ya. Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Mengapa kamu dipanggil ke sini? Nah, bisa konfirmasi seperti itu. Kemudian Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan kepada Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya balik kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Tadi masalahnya ketika kontak fisik Dino menarik bajunya Anto. Nah tadi Anto ketika berkontak fisik kancing bajunya terlepas 3 ya. Maka Bu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino memperbaiki ke masalah itu? Kemudian Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Jadi untuk dalam tanda kutip menebus kesalahannya, maka Anto meminta Dino untuk memperbaiki kancing bajunya yang terlepas tadi. Kemudian ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 begini, kata Dino. Ibu Suti pun kembali bertanya kata Anto. Kemudian Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang sudah terlepas tadi. Dino berpikir sejenak, kemudian menjawab, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Nah ini solusi singkatnya, dilem. Bisakah dilem? Tidak bisa. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Kemudian bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana cara menjahit Bu? Jawab Dino. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit?
Dino pun berpikir sejenak sambil memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Jadi Dino mulai timbul keinginan untuk belajar. Kemudian tapi dia ragu siapa nanti yang mengajari. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan. Pak Irfan adalah guru tata busana. Kemudian Dino diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing itu. Akhirnya Dino mengangguk setuju, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Jadi ini posisi manajer tadi yang paling ideal yang dilakukan oleh Bu Suti, yang bisa kita tiru ketika kita menemukan siswa yang bermasalah. Bukan membuat rasa bersalah, bukan menghukum, tetapi menjadi manajer, mencari solusi bagaimana masalah itu bisa menjadi motivasi internal bagi siswa kita yang bermasalah. Ini posisi kontrol yang tadi. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu mulai mengubah cara pikir kita yang awalnya menjadi penghukum, membuat rasa bersalah. Kalau teman ini masih bisa diterapkan sedikit-sedikit, pemantau ini masih cukup ideal. Tapi yang paling kita tuju adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, supaya murid kita itu termotivasi merubah perilaku salahnya menjadi lebih baik lagi, termotivasi dari dirinya sendiri, bukan motivasi eksternal. Lanjut ya Bapak Ibu? Lanjut atau kita ice breaking dulu? Kita ice breaking dulu, apa kira-kira? Supaya tidak mengantuk. Kita bermain apa yang saya katakan? Tepuk-tepuk. Ya, tepuk-tepuk. Kita kasih dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Itu jarinya. Bunyikan saja bunyikan. Tepuk 1 itu dimulai 1 tepuk saja. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Semangat, yang lebih semangat ya. Selanjutnya ya Bapak Ibu, ini hampir terakhir. Tadi kita tujuan, ya, sekarang sudah hampir di penghujung ini diseminasi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, selama ini kalau di kelas kita itu kita pasti ada tertempel tata tertib, ya kan? Tata tertib kelas. Siswa tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Siswa harus mengikuti pelajaran sampai pelajaran berakhir misalnya. Atau apalagi misalnya Bapak Ibu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Makan berdiri, tidak boleh makan berdiri. Kemudian tidak boleh tidur di dalam kelas ya. Ada yang mengalami? Ada siswa yang tidur di dalam kelas? Ada. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa tidur di dalam kelas? Apakah anak itu bagaimana ceritanya sih? Siapa yang pernah mengalami boleh bercerita sedikit? Tidur kemana? Tidak pernah. Anak-anak yang tidur di dalam kelas pada waktu itu ada satu orang Bu Dini. Ya. Terus setelah dilihat kok anak itu ke bangku, apa ya Bu Dini namanya? Menelungkup ke bangku. Setelah dilihat ternyata tidur. Pas dibangunin sama salah satu teman, terus celengak-celengok Bu Dini, ternyata masalah
ada yang pusing, Oh, ada kurang sehat. ya, kurang sehat, dan tadi lupa tidak sarapan katanya. Jadi capek Lemes, ya, lemes. Ya. Nah, ini tadi ada salah satu murid Bu Indah ketika di kelas tertidur, tapi ternyata setelah dicari tahu alasannya karena kurang sehat dan tidak sarapan. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid kita itu tidak boleh tiba-tiba saja menghakimi. Oh, ini karena kamu. Nah, kita sok tahu gitu. Sebenarnya kita harus mencari tahu dulu kenapa ada kebutuhan murid yang belum terpenuhi. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Entah itu tentang penguasaan diri, tentang kesenangannya. Nah, kalau yang ini tentang apa? Kesehatannya ya, tidak terpenuhi, maka sampai tertidur di dalam kelas. Jadi jangan kita memposisikan diri sebagai penghukum. Misalnya bisa saja Bu Winda tadi ketika melihat muridnya tidur, langsung saja menghukum, sudah kamu berdiri saja di depan kelas atau kamu di luar saja, tidak usah ikut pelajaran ibu ya. Tapi Bu Winda melakukan konfirmasi, mencari tahu alasannya mengapa murid itu bisa tertidur di dalam kelas. Nah, kita kembali ke sini ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Menurut Gosen, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi kita berusaha menumbuhkan motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Tadi sudah dicontohkan ya. Nah ini budaya positif itu sebenarnya bukan tiba-tiba ada, tetapi kita mulai dari lingkup yang terkecil dulu. Misalnya kita membuat peraturan di kelas, kemudian kita sepakati dulu bersama-sama murid. Jadi bukan guru atau sekolah yang membuat peraturan, tapi kita sepakati. Contohnya sebelum belajar matematika kita sepakati dulu ya, kita tidak akan melanggar peraturan kelas itu karena sudah disepakati. Misalnya duduknya berkelompok atau belajarnya nanti harus bergantian, tidak boleh berebut gitu kalau di kelas 1. Kemudian dari peraturan kelas maka menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari kelas-kelas kecil ini akan menjadi menciptakan lingkungan yang positif. Karena kita di SD kita ada 6 kelas ya. Jadi dari kelas kecil itu kemudian akan menjadi lingkungan positif yang akhirnya membudaya di sekolah kita. Kalau dulu siswa melihat sampah masih perlu ditegur, tapi karena ada motivasi intrinsik, bukan hanya karena ingin tidak dihukum, menghindari hukuman, siswa pun memungut sampah itu sendiri tanpa disuruh. Nah itu mungkin salah satu contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Jadi menciptakan budaya positif itu tidak hanya membutuhkan waktu yang sekejap, bukan 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, atau mungkin anak yang duduk di sekolah kita di SD belum tentu nanti di SMP, di jenjang SMP atau SMA perilakunya sama seperti di SD. Mungkin ngenanya itu baru setelah dia berlanjut ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi budaya positif itu adalah suatu keadaan yang harus kita usahakan terus-menerus. Jangan kalau kita gagal kemudian kita berhenti, tapi kita harus terus-menerus melakukan itu supaya tercipta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan
Yang tadi awalnya apa? Mendidik itu menuntun. Berikutnya, nah ini peraturan, contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau di keyakinan kelas harus berubah menjadi kata-kata yang positif. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan kelas di nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalimatnya positif atau negatif ini dilarang? Negatif. Menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini ya, berhubungan dengan apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kalimatnya mungkin bisa diganti menjadi kalimat yang positif. Dilarang melakukan kekerasan. Artinya keyakinan kelasnya masuk ke dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berhubungan dengan apa ini? Nilai kebajikannya? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jadi kalau ingin selamat pakai helm, itu berhubungan dengan keselamatan. Gunakan helm. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah ini yang menjadi tugas saya dan Bapak Ibu di kemudian hari adalah membentuk keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Jadi kesepakatan dengan murid, bukan hanya guru yang membuat atau sekolah, tapi murid bersama-sama diajak membuat kesepakatan. Supaya apa? Yaitu tadi tujuannya adalah perilaku positif murid yang diinginkan melalui motivasi internal dari dalam diri murid sendiri. Biasanya kalau mau sendiri itu lebih rajin ya daripada dipaksa. Nah ini kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal umum, tidak khusus, dan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya keyakinannya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya keyakinan kelasnya Pak Tion membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya seperti ini. Setiap hari kalian harus membawa bekal yang menunya adalah ikan laut. Misalnya, kira-kira itu bisa nggak diterapkan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita? Tidak bisa ya, karena kita tidak dekat dengan laut atau pasar. Jadi kesulitan kalau ini diterapkan di lingkungan kita. Lebih mudah mungkin bekalnya boleh nasi urap, karena di sekitar sekolah kita banyak yang berjualan nasi urap. Contoh yang lebih mudahnya seperti itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini tadi bersama-sama dengan murid, bukan guru yang membuat, tetapi berdasarkan musyawarah bersama, curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ini sudah tidak cocok diterapkan, bisa diganti. Jadi tidak baku bentuknya, bukan dari tahun ke tahun hanya itu saja yang menempel di dinding kelas kita. Boleh diganti sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Yang terakhir, saudara Bapak Ibu, ini sudah yang terakhir. Sudah lagi kita akhir ya. Terakhir, segitiga restitusi. Saya juga baru mendengar dan memahami lebih lagi tentang segitiga restitusi ini ketika saya mengikuti program guru penggerak ini. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat, ini istimewanya segitiga restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, sekarang saya akan memutarkan video tentang segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Nah, ini segitiga restitusi sebelumnya ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan restitusi. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ada yang pertama validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama menstabilkan identitas yang paling bawah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Contohnya menstabilkan identitas itu dengan kalimat seperti ini ketika kita menemui murid kita melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kita masuk ke dalam kesalahan apa yang dibuat oleh murid kita. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati, keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi dikonfirmasi ulang kepada murid. Jadi murid ingat lagi, oh iya ya, ternyata aku melanggar nilai tentang menghormati sesama, misalnya, tentang kesehatan, tentang keselamatan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Karena kita sebagai guru, kita juga adalah manusia biasa seperti murid kita. Nah, kita juga harus memanusiakan murid kita seperti halnya kita ingin dimanusiakan oleh orang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tetapi prakteknya di lapangan sangat sulit ya. Tapi kita harus tetap mencoba. Saya pribadi kalau melihat siswa saya melakukan kesalahan, pikiran yang timbul adalah marah dulu biasanya ya. Marah dulu, aduh ini kenapa sih anak ini kok selalu mengulang kesalahannya. Tetapi ternyata ada caranya, ada trik-trik tertentu untuk mengatasi permasalahan itu. Atau dengan kalimat terakhir, kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah, misalnya dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti tadi, siswanya Bu Indah yang tertidur di dalam kelas ternyata alasannya tentang kesehatan, sakit, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya berebut yang memang miliknya direbut oleh temannya, maka dia mempertahankannya. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalnya dengan kalimat seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Mengingatkan murid tentang apa yang sudah disepakati sebelumnya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan. Nah ini, sebelum berakhir, Bapak Ibu saksikan dulu video saya yang singkat dan mungkin nanti bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu dan bisa menerapkan segitiga restitusi pada siswa Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, saya ingin berbagi tentang demonstrasi kontekstual yang telah saya buat
beberapa waktu yang lalu melalui video ini. Mohon diperhatikan ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas di program guru penggerak tentang budaya positif. Mari silakan Pak Jon. Ini Jadi lagi lagi. ini sudah full karena hanya menggunakan speaker di proyektor. Saya putar lagi ya Bapak Ibu. Ini dari sini. Nih, kasusnya adalah pada waktu bel istirahat berbunyi, semua murid keluar kelas untuk beristirahat. Terlihat Keisha, murid kelas 1 sedang membawa jajanan yang dia beli dari kantin sekolah. Kemudian dia terburu-buru mencari tempat duduk untuk makan. Sepertinya dia sudah tak sabar ingin merasakan jajanan yang sudah ada di tangannya itu. Tak lama bel masuk berbunyi. Kemudian ini Berli, singkat cerita, Berli melaporkan kepada saya saat itu melihat Keisha membuang sampah sembarangan. Kemudian saya memanggil Keisha untuk melakukan ini, skenario penyelesaiannya. Saya memanggil Keisha untuk dan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama saya menstabilkan identitas. Saya menanyakan kepada Keisha apakah Keisha tahu ketika dipanggil. Ini validasi tindakan yang salah. Keisha saya tanyakan kira-kira sadar tidak kesalahan yang dia buat. Ternyata dia tahu kalau membuang sampah sembarangan itu telah melanggar kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas apa yang Keisha langgar? Dia menjawab bahwa tentang kebersihan, tidak menjaga kebersihan. Nah, jadi mungkin ini bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu nanti di kelas masing-masing ketika menemui siswa yang bermasalah, menanyakan keyakinan kelas. Saya masih belajar dan mari kita tetap belajar terus-menerus supaya kita mahir melakukan restitusi dan tidak melakukan cara-cara lama ketika kita menemui masalah dalam siswa kita. Video selanjutnya dipercepat saja ya. Nah, ini tanggapan siswa ketika setelah saya restitusi, dia merasa lebih nyaman daripada kita memposisikan diri sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah. Sadar akan kesalahannya. Kasus kedua adalah ketika bel masuk telah berbunyi jam istirahat, masing-masing siswa memasuki kelas kembali. Kemudian ada Raja yang sangat haus karena bermain kejar-kejaran bersama teman-temannya di halaman sekolah. Kemudian karena terburu-buru berangkat ke sekolah, Raja lupa membawa botol minumnya sendiri. Karena di kelas 1 itu sudah disepakati bahwa setiap anak harus membawa botol minuman sendiri. Tapi karena Raja lupa, akhirnya Raja
buru-buru meminta air milik Radit. Tetapi karena terburu-buru akhirnya botol milik Radit ini tumpah dan membasahi meja belajar Radit. Akhirnya Radit marah dan meminta Raja untuk membersihkan meja Radit yang basah tadi. Tetapi Raja tidak mau. Akhirnya Radit melaporkan kepada saya apa yang telah terjadi di kelas. Kemudian ini selanjutnya skenario penyelesaiannya dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa takut, tidak merasa terintimidasi. Bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih persuasif. Selanjutnya bisa disimak ya Bapak Ibu dari videonya. Adakah menghardik, marah-marah, melotot? Tidak ada. Tidak ada. Iya, biasanya. Jangan sampai ya. Kita harus konsisten bahwa kita melakukan ini demi murid kita, bukan demi ego kita. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kalau ibu jadi raja, saya bilang itu. Kalau ibu jadi raja juga merasa haus karena mainnya tadi kejar-kejaran dan pasti terburu-buru mencari air untuk diminum. Kemudian raja ditanyakan ulang, menanyakan keyakinan apa yang kira-kira sudah dilanggar. Terus raja menjawab keyakinan kelasnya tentang menjaga kebersihan, tentang kebersihan. Dia tidak mau membersihkan meja yang sudah basah, meja Radit yang sudah basah. Nah, praktek-praktek seperti ini memang perlu kita pelajari berulang-ulang. Jangan satu kali terus kita gagal, kita berhenti mencobanya. Kita harus terus-menerus mencoba sampai apa yang kita cita-citakan bersama bisa tercapai. Nah, ini tanggapan Raja ketika selesai di restitusi. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu. Materi tentang budaya positif siang hari ini ditutup dengan quote yang saya ambil dari Jack Ma. Jangan takut untuk belajar hal-hal baru karena dunia selalu memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Jadi kesempatan yang sudah kita dapatkan itu jangan kita sia-siakan supaya perubahan yang baik bisa menjadi kenyataan bagi diri kita sendiri sebagai guru, bagi murid-murid kita, dan juga terutama bagi sekolah kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga yang baik bisa Ibu Bapak petik, bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan selama saya memaparkan materi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Bu Gita. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kesimpulan. Sebelum mengakhiri presentasi selanjutnya kesimpulan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang
Yang pertama, kita sebagai pendidik harus bisa menerapkan budaya positif di dalam kelas masing-masing. Seperti misalkan kita dari tadi sudah belajar bagaimana membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kemudian dari itu kita dapat menerapkan segitiga restitusi apabila menghadapi siswa yang sedang bermasalah. Kemudian juga belajar tentang bagaimana posisi kontrol yang ideal sebagai guru di sekolah. Kenapa? Agar nantinya siswa dapat termotivasi untuk belajar menjadi lebih baik. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, demikian acara pada diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keisha hari ini sudah istirahat tadi? Nah, ketika istirahat apa yang dilakukan Keisha? Beli apa saja? Beli kerupuk, beli jajanan. Kemudian setelah kamu beli, kamu makan ya? Makan bersama teman-temannya. Setelah makan, apa yang kamu lakukan? Membuang sampah sembarangan. Jadi benar tadi ya katanya Berli. Kalau Berli itu melihat Keisha membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira boleh tidak membuang sampah sembarangan itu? Maaf, Bu, sebenarnya tidak boleh. Tapi saya karena buru-buru membuang sampah sembarangan. Jadi karena buru-buru ya. Tapi sebaiknya walaupun buru-buru harus tetap dibuang ke tempat sampah sampai masuk ke dalam tempat sampahnya supaya tidak berceceran di luar tempat sampah. Iya. Keisha lebih senang belajar di kelas yang bersih apa yang bagaimana? Yang bersih, Bu. Yang bersih. Kalau kotor merasa tidak enak ya? Iya. Ya, berbau, sampahnya berserakan. Nah, jadi Keisha tahu kan artinya Keisha melanggar Peraturan. kelas tentang tidak menjaga kebersihan, membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Coba lain kali apa yang harus dilakukan Keisha? Saya membuang sampah di tempatnya. Iya, janji ya, tidak mengulangi lagi ya. Iya. Ya, sudah. Sekarang Keisha boleh kembali ke kelas. Yuk. Assalamualaikum, nama saya Keisha. Saya siswa kelas 1 di sini. Saya senang banget bercerita sama Bu Cini. Saya bercerita tentang kebersihan dan juga bercerita tentang membuang sampah sembarangan. Saya nggak akan mengulangi lagi membuang sampah sembarangan. Terima kasih Bu Dini.